Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Baru. Pada video kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan. Pada video kali ini kita baru akan pada tahap pengenalan aja ya. Pengenalan untuk permen PUPR ini dan juga rencana belajar. Maksudnya rencana belajar ini adalah video-video kita selanjutnya. Kita bakal ngebagi-bagi pembahasan kita tentang permen PUPR itu di video keberapa aja. Nah, ini. Oke, rencananya juga kita bakal ngebahas video ini untuk poin-poin pentingnya saja nanti ya ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, jadi untuk struktur peraturannya, permen PUPR ini nomor 27 tahun 2015 terdiri dari 11 bab dan 165 pasal. Kemudian ini dia bab 1 ketentuan umum, terdiri dari pasal 1, 2, dan 3. Seperti pada umumnya ini pengenalan juga. Bab 1 itu pasti tentang pengenalan item-item apa aja yang akan dibahas dan juga definisinya. Kemudian ada juga bab kedua tentang pembangunan bendungan, terdiri dari 8 bagian. Ada umum, yang pertama umum, yang kedua persiapan pembangunan, ketiga persetujuan prinsip pembangunan, kemudian keempat perencanaan pembangunan, kelima pelaksanaan konstruksi, keenam pengisian awal waduk, ketujuh kerjasama pembangunan bendungan, dan yang kedelapan pembangunan bendungan lain. Nah, untuk bagian ke-1 terdiri dari pasal 4 sampai 7, kemudian ini bagian kedua terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama umum, paragraf kedua tentang izin penggunaan sumber daya air. Nah, ini paragraf 1 umum ini terdiri dari pasal 8 dan 9 ya. Kemudian kalau paragraf kedua terdiri dari pasal 10 sampai dengan pasal 13. Kalau di sini yang paling terbanyak nih ada bagian keempat perencanaan pembangunan bendungan ya, ini perencanaan pembangunan pasal 19 sampai dengan 29 juga. Yang ini pelaksanaan konstruksi juga banyak juga, ini bagian kelima dari pasal 30 sampai dengan pasal 61. Kemudian bagian selanjutnya ke-6 pengisian awal waduk dari pasal 62 sampai dengan 69 dan seterusnya. Kemudian masuk ke bab ketiga pengelolaan bendungan. Jadi bab kedua sebelumnya, bab kedua ini kan tentang proses pembangunan ya. Ini bab kedua pembangunan bendungan. Kemudian bab ketiga ini tentang pengelolaan bendungan. Jadi ketika bendungan sudah jadi, nah ini dibahas di bab ketiga, terdiri dari 10 bagian. Bagian ke-1 umum, bagian kedua pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan, bagian ketiga operasi dan pemeliharaan, keempat konservasi sumber daya air pada waduk, kelima pendaya gunaan waduk, keenam pengendalian daya rusak air, ketujuh perubahan atau rehabilitasi, kedelapan penghapusan fungsi bendungan, ke-9 kerjasama pengelolaan bendungan, ke-10 pengelolaan bendungan lain. Nah, untuk bagian keempat ini ada 4 paragraf. Paragraf pertama umum, paragraf kedua perlindungan dan pelestarian waduk, paragraf ketiga pengawetan air, paragraf keempat pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, ini pasal-pasalnya. Pasal ke-1 umum dari pengelolaan bendungan ini ada pasal 74 sampai dengan 81. Kemudian yang cukup banyak juga ini bagian ketiga operasi dan pemeliharaan dari pasal 84 sampai dengan 99. Berarti totalnya ini ada 16 ya, 16 pasal. 16 pasal ya. 16 pasal kemudian karena 84 ya sudah terhitung satu ya, jadi 16 pasal. Kemudian bab kelima, bagian kelima pendaya gunaan waduk dari pasal 111 sampai dengan 124. Ini juga cukup banyak juga nih. Bagian ketujuh perubahan atau rehabilitasi pasal 129 sampai dengan 136, karena perubahan atau rehabilitasi ya kalau misalnya dari bagiannya aja kan ini perubahan atau rehabilitasi perubahan waduk tadi atau rehabilitasi waduk. Ini cukup banyak ini yang disertakan dalam bagian ini. Kemudian selanjutnya ada bab keempat organisasi. Ada 3 bagian. Bagian ke-1 organisasi pelaksana, bagian kedua komisi keamanan bendungan, bagian ketiga unit pelaksana teknis bidang bendungan. Jadi ini pembagiannya organisasi pada bendungan ini ya. Pada bendungan ini seperti ini.
bagian organisasinya. Dan bab kelima ada panel ahli bebas, bab keenam ada pembiayaan, bab ketujuh dokumentasi dan informasi, bab ke-8 pengawasan, bab ke-9 peran masyarakat, bab ke-10 ketentuan peralihan, dan bab ke-11 ketentuan penutup. Ya, di sini hanya umumnya sedikit-sedikit ya pasalnya ya, karena udah dibahas sebelumnya juga tentang di bab ketiga yang sebelumnya itu kan tentang pengelolaan bendungan. Nah, yang ini hanya tentang organisasi, kemudian panel ahli bebas, pembiayaan, dokumentasi, dan informasi seperti itulah, pengawasan. Jadi ini uh, mayoritasnya pasalnya sedikit saja. Nah, ini dia rencana pembahasan kita. Insya Allah ini rencana pembahasan pembelajaran kita akan kita bagi menjadi 3 video. Part video pertama itu bahas tentang bab 1, bab 2, karena kan kita nggak bisa membahasnya ini ya, apa, motong-motong per 50 pasal, karena kan bisa di 50 pasal itu masih masuk kepada bagian keberapa, masih masuk pada bagian atau bab keberapa gitu. Jadi kita langsung memotongnya dari ini aja ya, bab per bab gitu. Jadi komprehensif gitu pembelajaran kita. Nah, ini part 1 videonya, bab 1 bab 2 dari Permen PUPR ini, kemudian part keduanya bab ketiga dari Permen PUPR ini, kemudian bagian ketiga atau part ketiga video kita bakal ngebahas dari bab 4 sampai dengan bab 11. Oke, itu dia video kita kali ini untuk pengenalan pertama aja ya untuk Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan ini. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk menonton video lanjutan dari pembahasan Permen PUPR ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.